Halo Beb, Beb, aku mau nanya deh. Aku mendingan beli iPhone XR atau iPhone 11 ya? Halo brother, apakah kamu juga bingung menentukan pilihan apakah harus memilih iPhone XR atau memilih iPhone 11? Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing iPhone ini, apakah iPhone XR atau iPhone 11 kah yang lebih cocok untuk kamu miliki? Video ini akan menjawab semua pertanyaan itu. iPhone XR dan iPhone 11 boleh dikatakan kembar tapi sedikit memiliki ciri berbeda. Kedua iPhone ini masih sangat banyak banget diminati di tahun 2022 ini. Bahkan kalau kita ngelihat data penjualan di beberapa marketplace baik di toko orange atau di toko hijau, penjualan kedua iPhone itu sangat tinggi. Nah, buat kamu yang masih bingung menentukan apakah memilih iPhone XR atau memilih iPhone 11, video ini akan membantu kamu untuk menentukan salah satu yang terbaik dan yang paling pas untuk kamu miliki sebagai daily driver atau secondary phone kamu. Pertama, kita akan mengecek persamaan-persamaan antara iPhone XR dan iPhone 11. Dari aspek build quality, keduanya memiliki material yang sama. Dari frame memiliki frame aluminium dan dilapisi dengan housing yang terbuat dari glass. Untuk ukuran layar, keduanya juga 100% mirip di angka 6,1 inch dengan material layar yang masih IPS Retina display yang memiliki kecerahan 625 nits dengan kerapatan 326 dpi dan sudah memiliki fitur True Tone dan White Color Gamut. Jadi untuk aspek layar ini 100% mirip dan identik, nggak ada bedanya sama sekali. Kedua iPhone ini juga hanya dibekali single SIM fisik, kecuali untuk region dengan kode ZAA atau region Hong Kong atau Macau yang memiliki dual SIM fisik. Dan untuk iPhone yang resmi masuk Indonesia dengan kode IDA atau PAA hanya memiliki satu SIM fisik aja. Dan untuk jaringannya, keduanya hanya support di jaringan 4G aja. Untuk speakernya, keduanya juga sama, memiliki dual speaker stereo yang berada di bagian atas bersatu dengan earpiece dan di dekat port lightning yang ada di bagian bawah. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke detail-detail perbedaan antara iPhone XR dan iPhone 11 yang bisa jadi akan mempengaruhi pilihan kamu antara memilih iPhone XR atau iPhone 11. iPhone XR rilis di tahun 2018 dengan chipset A12 Bionic dan RAM 3GB serta hanya memiliki single kamera baik kamera belakang maupun kamera depannya. Untuk proteksinya, iPhone XR sudah memiliki IP67 yang dimana bisa tahan air di kedalaman 1 meter hingga 30 menit lamanya. iPhone 11 iPhone 11 ini dirilis di tahun 2019 dengan menggunakan chipset satu generasi di atas dari iPhone XR yaitu A13 Bionic dengan RAM 4GB, memiliki dual kamera belakang dan satu kamera untuk kamera depan. Dan untuk perlindungannya, iPhone 11 ini udah memiliki sertifikasi IP68 yang mampu berada di air di kedalaman 2 meter hingga 30 menit. Untuk perbedaan daya yang ditanamkan dari kedua iPhone ini hanya beda tipis aja, di mana iPhone XR memiliki baterai 2900-an mAh, sementara untuk iPhone 11 memiliki daya sekitar 3100-an mAh. Untuk pengisiannya juga ada sedikit perbedaan, di mana iPhone XR hanya support power delivery dengan maksimal 15 watt, sementara untuk iPhone 11 bisa mencapai 18 watt. Namun begitu, keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama sudah support Qi wireless charging. Nah, dari informasi yang udah kita peroleh tadi, iPhone XR dan iPhone 11 memiliki beberapa perbedaan. Antara lain, iPhone XR itu rilis di tahun 2018, sementara iPhone 11 rilis di tahun 2019. Chipset yang digunakan untuk XR masih A12 Bionic, sementara iPhone 11 sudah menggunakan A13 Bionic. Dan RAM-nya untuk XR 3GB, sementara untuk iPhone 11 4GB. Dan yang paling berasa perbedaan dari keduanya adalah di aspek kamera, di mana iPhone XR hanya memiliki satu kamera belakang, sementara untuk iPhone 11 memiliki dua kamera belakang yang masing-masing kameranya memiliki resolusi 12 megapiksel. Lalu kalau kita ngomongin kamera, kita akan coba ulik seberapa jauh perbedaan antara kamera XR dan kamera iPhone 11.
Oke, kita mulai dari main cam atau kamera belakang dulu. Untuk iPhone XR, seperti yang tadi udah kita sebutin, hanya punya satu kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan focal length di 26 mm yang menghasilkan karakter gambar wide. Udah dibekali fitur PDAF dan juga OIS atau Optical Image Stabilization. Bagi kamu yang belum tahu apa itu OIS, OIS merupakan stabilisasi gambar optik yang dilakukan secara mekanis, berfungsi untuk dapat memotret gambar bergerak biar tetap fokus dan meminimalisasi guncangan saat melakukan perekaman video, sehingga gambar yang dihasilkan akan terlihat stabil dan tetap tajam. iPhone XR juga punya quad LED dual tone flash, juga udah support HDR, dimana untuk perekaman videonya support 4K di frame 24, 30, dan 60 fps atau di 1080p 30, 60, 120 atau 240 fps, dan tentunya udah support stereo sound recording. Sementara itu, beda halnya dengan iPhone 11 yang memiliki dual kamera yang masing-masing mempunyai 12 megapiksel dengan karakter satu kamera wide dan satu kamera ultra wide. Untuk kamera wide memiliki bukaan f1.8 dengan focal length 26 mm, sama seperti halnya di iPhone XR, juga memiliki OIS, namun bedanya di iPhone 11 ini udah support dual pixel PDAF, sementara di XR tadi hanya single PDAF aja. Tentu hal ini akan membedakan kecepatan fokus di antara kedua kamera ini. Sementara lensa satunya, lensa ultra wide, juga sama memiliki 12 megapiksel tadi sudah disebutkan dengan bukaan f-stop di 2,4 dan memiliki viewing angle sekitar 120 derajat dan memiliki focal length 13 mm. Tapi sayangnya di kamera ultra wide ini belum disupport oleh OIS. Jadi kemungkinan ketika kita merekam video dengan menggunakan kamera yang ultra wide dari iPhone 11 akan kurang stabil dan kurang bagus jika dibanding dengan kamera wide-nya. Karena kehilangan fitur OIS akan membuat gambar terasa shaking. Kecuali kalau kamu menggunakan alat tambahan semisal gimbal untuk membantu menstabilkan gambar yang akan kamu ambil dalam bentuk video. Rekaman video di iPhone 11 juga sama seperti halnya di iPhone XR, udah support 4K di 24, 30, dan 60 fps, juga support di 1080p 30, 60, 120, dan 240 fps, support juga fitur HDR dan stereo sound recording. Jadi sebetulnya perbedaan di main kamera antara iPhone 11 dan iPhone XR tidak begitu signifikan karena main kamera keduanya juga memiliki resolusi dan bukaan serta focal length yang sama serta memiliki fitur video yang nyaris sama banget. Dan yang membedakan hanya iPhone 11 memiliki fitur tambahan berupa lensa ultra wide. Tapi sayangnya itu belum disupport oleh OIS. Jadi kemungkinan kalau kita mengambil gambar dengan handheld atau tanpa tripod, maka gambarnya agak kurang menarik dan kurang bagus. Tapi untuk pengambilan foto sama sekali nggak ada masalah. Kita lanjut di selfie kamera atau secondary kamera dari kedua iPhone ini. Nah, untuk sektor kamera selfie ini baru ada perbedaan yang cukup signifikan antara iPhone XR dan iPhone 11. iPhone XR hanya punya resolusi 7 megapiksel dengan f-stop 2,2 dan focal length 32 mm. Sudah support juga HDR, namun untuk perekaman video hanya support di resolusi 1080p di 60 fps aja, tanpa ada OIS ataupun AIS. Sementara untuk iPhone 11 memiliki selfie kamera yang lebih superior, di mana iPhone 11 memiliki resolusi 12 megapiksel dengan f-stop 2,2, namun memiliki focal length yang jauh lebih lebar di angka 23 mm, sehingga gambar yang bisa dihasilkan dari kamera iPhone 11 akan terlihat lebih lebar dan lebih luas dibanding iPhone XR. iPhone 11 juga udah disupport dengan HDR, di mana perekaman videonya sudah support 4K di 24 fps, 30 fps, dan 60 fps, juga di resolusi 1080p di 30 fps, 60 fps, 120 fps, dan yang lebih menariknya lagi sudah disupport atau ditanamkan Gyro AIS untuk stabilisasi pada pembuatan video. Nah, jadi untuk kamera selfie atau secondary kamera yang dimiliki iPhone XR dan iPhone 11 memiliki perbedaan yang cukup berasa khususnya untuk kebutuhan perekaman video.
resolusi yang lebih tinggi, dan dengan fitur Gyro Ace yang dimiliki kamera depan dari iPhone 11 akan membuat video lebih stabil dan jauh lebih smooth, sehingga menghasilkan gambar yang jauh lebih baik daripada kamera depan yang dimiliki iPhone XR. Oke, kita berlanjut ke varian warna yang ada di kedua iPhone ini. Untuk iPhone 11 ada varian warna black, green, yellow, purple, red, dan white. Sementara untuk iPhone XR memiliki varian warna yang banyak juga, yaitu ada black, red, yellow, blue, coral, dan white. Keduanya memiliki varian warna yang cukup banyak, bisa kamu pilih dan sesuaikan sesuai dengan minat dan keinginan kamu. Oke brother, setelah nonton video komparasi tadi, apakah kamu sudah bisa menentukan pilihan antara iPhone XR dan iPhone 11? Aku kasih tahu lagi, satu rahasia yang tidak dimiliki iPhone XR tapi dimiliki oleh iPhone 11, yaitu fitur night mode pada kameranya. Fitur ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas gambar saat kita memotret dalam kondisi low light atau minim cahaya. Gimana? Apakah kamu tetap akan memilih iPhone XR atau kamu lebih yakin untuk memilih iPhone 11? Tapi kalau kamu masih bingung, jangan khawatir, akan ada video part 2 yang bisa lebih meyakinkan kamu dalam memilih salah satu dari keduanya. Oke, tunggu video berikutnya dan thank you for watching. See you next video. Bye-bye.